pemirsa, jumpa lagi kita dengan Media Laksus, yang saat ini kita akan mengulas terkait dengan pembangunan Masjid Asyura DPRD Provinsi Sumatera Barat. Bersama kita telah hadir yaitu Bapak Sultan Henry Alamsyah, Sultan Henry Alamsyah, ya, terkait dengan pembangunan masjid di DPRD Provinsi Sumatera Barat. Kita mau membahas ini terkait dengan pembangunan yang ada di masjid DPRD Sumatera Barat. Yang mana kita melihat bahwa dalam pembangunan itu cukup besar menelan biaya, yaitu sebesar 14 miliar. Mungkin ada semacam kajian apakah misalnya layak di kondisi Kota Padang ini dilakukan pembangunan menggunakan KSL tersebut. Mungkin kalau memang bisa dijelaskan Pak En. Setahu saya selama ini laba-laba ini dipakai dalam hal ini yang punya paten kan Katama Surya Bumi. Katama Surya Bumi ini biasanya kelayakan laba-laba ini dipakai untuk 4 ke atas maksimal sampai 10 lantai. Kemudian dipakai untuk bangunan yang sangat sederhana, dalam hal ini masjid kan. Masjid ini kan strukturnya sangat sederhana dan dia hanya strukturnya hanya mendukung beban dia sendiri. Artinya bebannya tidak berat ya? Tidak berat dan tidak rumit. Dalam hal ini mungkin lebih rumit dia dukung sebuah ruko lagi daripada masjid, karena masjid ini ruangnya bentangannya, karena nggak ada beban yang ditanggungnya kecuali beban dia sendiri. Ruko punya beban, sementara laba-laba ini sangat rasanya terlalu wah banget kalau hanya sebuah masjid di kantor DPRD pakai laba-laba. Mungkin tujuannya bagus, tapi ini ada pemborosan pasti, pemborosan anggaran ya. Pemborosan mungkin secara struktur bagus, tapi untuk ukuran sebuah masjid ini terlalu lebay rasanya. Lebay. Karena di mana-mana masjid cukup dengan fondasi tapak gajah dengan sumuran ke dalam beberapa meter, kemudian dengan ketinggian balok-balok strukturnya itu udah cukup. Jadi seharusnya konstruksi sarang laba-laba ini bangunan yang berapa tingkat atau memang kondisi tanah? Laba-laba sangat sebenarnya efektifnya dipakai untuk tanah yang labil. Kemudian dia tuh bisa dipakai biasanya, setahu saya dulu orang-orang tua di Katama ini ngomong 4 ke atas maksimal sampai 10 lantai. Kalau hanya masjid ya agak lucu juga, bukan lucu, mungkin pengennya sih kuat, cuman mungkin ada muatan-muatan lain saya pikir. Gitu. Oh, maksudnya muatan-muatan lain ini seperti apa maksudnya nih? Katama ini kan dia punya paten. Ibarat dagang dia udah laku kemana-mana kan, dia punya ambang batas struktur yang bisa dia pikir secara civil engineering ini kuat. Sementara orang kan nggak mengetahui ini. Tapi ini bisa mereka pertanggungjawabkan. Saat dia memakai dengan ambang batas minimal yang cukup dalam hitungan civil engineering, tapi harga ini mereka yang tahu. Ditambah muatan-muatan, ada titipan, pakailah barang saya, ada titipan untuk asal barang ini bisa dipakai gitu. Sementara untuk ukuran masjid kan bisa pakai pondasi-pondasi lain. Dia sangat sederhana kok masjid ini. Oh, artinya titipan-titipan ini semacam komitmen fee gitu, kalau memang bisa lebih dipertegas gitu Pak? Ya itu kan udah rahasia umum. Oh gitu ya. Ya konsultan dipakai, oke, gua pakai desain kantor lurah ini, you setor 30%, ya. 70% you bawa buat kantor you kan gitu. Iya. Kembali ke cerita awal tadi, karena Katama ini dia punya hitung-hitungan tersendiri yang secara pertanggungjawaban struktur civil engineering ini wajar dan bisa dipertanggungjawabkan. Tentu khalayak ramai nggak mengerti nih yang minimal yang bisa dipertanggungjawabkan Katama ini sampai mana. Kemudian kewajaran menurut dia secara struktur yang bisa dipertanggungjawabkan ini
harga yang wajar yang pas buat dia itu kita nggak tahu karena dia punya paten. Iya. Nah, dia bisa aja dengan harga Menggunakan besi seperti yang tadi itu. bukan menggunakan besi. Artinya di sini besi selagi setahu saya yang namanya besi ulir daya tarik betonnya lebih kuat daripada besi biasa. Kalau pakai besi polos, nah itulah permainan. Mungkin di volume besinya diperbesar, tapi tarikannya beda besi polos sama besi ulir. Dia bikin bangun perumahan kecil aja 2 lantai, udah lewat dari 10 atau 20 meter tuh harus sondir kan, beban 2 lantai. Sondir nih wajar nggak pondasi cukup dengan pondasi biasa aja, pondasi umpak, pondasi batu kali setempat, atau tapak gajah saja, atau dengan sumuran kah. Terakhir itu dia kalau tanah ini sangat tidak stabil, itulah laba-laba, dan itu pun hanya dengan maksimal 10 lantai dan ketinggian mulai dari 4 lantai ke atas. Kalau cuma masjid 2 lantai rasanya atau 3 lantai nggak perlu lah ya. nggak perlu. Kan banyak bangunan umum di sini. Kenapa nggak pakai laba-laba? Semua ruko ini di Padang ini. Di sini ibaratnya si Katama punya paten, dia punya cerita yang harus ditawarkan kepada seseorang yang bakal mengambil kebijakan bahwa dagangnya ini harus dipakai. Bangunan kalau sebenarnya bangunan kan harus ada sondirnya. Apalagi kalau melihat kita bangunan itu kalau lihat dengan harganya 14 miliar kan, berarti kan wajar ini dia harus disondir. Ini kan fasilitas menyangkut keselamatan orang jemaah yang akan sholat itu satu. Kemudian dengan rawannya gempa wajarlah dipakai laba-laba misalnya. Padahal laba-laba ini sendiri filosofinya kan lebih condong ke tanah yang tidak stabil. Kemudian di sini karena Katama ini punya paten itu tadi, tentu di sini dia lebih banyak komitmen yang dijanjikan dengan buat betonnya terhadap tahan gempa ini, karena Sumatera Barat kan rawan gempa. Tentu ada komitmen lain sehingga dengan bangun yang sangat sederhana kok sampai ada laba-laba di situ. Kan kita tujuannya bagus. Saya bikin rumah aja tes sondir dulu, tes kedalaman. Jadi tes sondir ini memang perlu dilakukan dalam kegiatan pelaksanaan. Iya. Jadi memang harus dilampirkan. Iya. Memang harus ada kegiatan itu. Harus ada kegiatan itu di awal. Baru nanti muncul ini wajarnya. Bukan di perencanaan. Di perencanaan, di DED-nya sudah ada. DED juga ada. Di apa juga bisa dilakukan sondir ulang. Iya. Baru ketahuan berapa kedalaman pondasi yang harus kita pakai, pondasi apa yang kita pakai, yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena untuk mengetahui kultur tanah tadi. Nah itu tadi, berapa ke dalam tanah paling keras kalau sana ini bangunan yang memang benar-benar strukturnya benar-benar yang sangat rumit. Kalau masjid yang bangunan sederhana, sangat sederhana, karena oke lah bentang itu kan tinggal ketinggian balok lantai sama balok anaknya aja. Jadi penggunaan KSL ini kalau memang bisa diberikan contoh itu gimana tuh Pak? Ya sebagai perbandingan mungkin bagi kita. Kalau sebagai perbandingan kan ada banyak masjid nih di Kota Padang sendiri. Contohnya ada Masjid Lamun Ombak, Masjid Al-Hakim lah. Al-Hakim itu berdiri di atas tanah yang tanahnya diadakan. Artinya itu dulu adalah laut, air di pantai yang ditimbun kemudian dijadikan bangunan masjid, Masjid Al-Hakim. Sementara ini masjid DPRD yang berada di atas tanah yang sudah ada. Kenapa? Dan saya sangat yakin dengan harga rasanya, menurut saya, ya ada keyakinan harga 14 miliar Al-Hakim mungkin tidak sebanyak itu menghabiskan dana untuk membangun masjid itu. Sementara masjid yang hanya dipakai untuk anggota DPRD dan tamu-tamu hanya beberapa orang, menghabiskan dana 14 miliar terlalu wah untuk anggota DPRD itu sendiri. Ditambah dengan nilai kepatutan struktur
dan kewajaran terhadap sebuah masjid, itu aja.